Ada ke akhir 603. Banyaknya 3 ayat. Surat ke 110 sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Fasabbih bihamdi rabbik bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barengan bersama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Menurut sebagian riwayat, ini surat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat terakhir, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu. Tapi kalau dalam bentuk surat, inilah surat lengkap terakhir yang diturunkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini turun sesudah terjadi Futuh Mekah. Futuh Mekah itu pembebasan. Al-Fathu itu artinya pembebasan. Yang dalam bahasa sekarang disebutnya adalah kemerdekaan itu. Istilah merdeka ada istilah istiqlalun, ada istilah muharraron. Nah di sini bahasanya wal fatah. Fathu itu ialah pembebasan. Ayat ini, surat ini berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW bisa membebaskan Mekah tanpa ada darah tertumpah. Yang sebelumnya Mekah itu dikuasai oleh para jahiliyah. Orang-orang yang jahiliyah itu bukan orang tidak tahu 2 kali 5 10, bukan. Jahiliyah itu tidak tahu, tidak memahami hakikat keberadaan Tuhan, hakikat keberadaan alam di hadapan Tuhan. Lantaran itu orang jahiliyah itu tidak punya nilai moral, etika berbasis ajaran ketuhanan.
bukan tidak punya nilai moral etika berbasis budaya. Kalau berbasis budaya mereka sudah unggul, tetapi berbasis nilai etik dan budaya dan moral dari ajaran Tuhan mereka tidak tahu. Dan nilai moral etika berbasis budaya yang sesuai dengan Islam oleh Islam dikukuhkan, diperkuat. Contoh nilai budaya etik yang moral yang sesuai dengan ajaran Islam yang ada sebelum pada zaman jahiliyah itu adalah hormat kepada ibu bapak. Hormat kepada ibu bapak itu merupakan etika kehidupan sosial masyarakat musyrikin Quraisy, musyrikin jahiliyah. Ada ayat Al-Quran sampai mengungkapkan bagaimana kita harus mencintai Allah sebagaimana mencintai ibu bapak. Itu ayat berbasis realitas budaya di mana zaman itu musyrikin Quraisy itu sangat menjunjung tinggi kehormatan ibu bapak. Itu yang tertera pada ayat 200-an surat Al-Baqarah ayat 200-an itu berbicara yang berbicara tentang bagaimana hormat kepada, bagaimana mempercayai, menjunjung atau mencintai Tuhan sampai dikiaskan dengan cinta kepada ibu bapak. Bahasanya di sini ungkapannya ialah mana sumafidu menaik kepada Allah wassalamualaikum. Ini nih, fazkurullaha indal masjidil haram wazkuru kama hadakum fa iza afantum min arafat wa iza alaikum junah antasahu pada rabbikum al-hajju aslu ma'lumat wa ma taqalu min hari ya Allah tajalli min jannati taqwa wa abad. Sebentar. Oh ini ayatnya ayat 200 pas. Halaman 31. Fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Itu halaman 31 1 2 3 4 5 6 baris dari bawah. Fa iza qadaitum manasikakum, apabila kalian sudah selesai melaksanakan manasik haji. Jadi apa rukun-rukun haji? Fazkurullah, hendaklah kalian ingat kepada Allah kadzikrikum aba'akum, seperti kalian ingat kepada ibu bapamu, seperti kalian ingat kepada orang tuamu, bapak-bapamu, nenek moyangmu. Ini gambaran tentang bagaimana budaya Arab musyrikin Quraisy jahiliyah saat itu memang menghormati orang tua luar biasa. Sampai fazkurullah, hendaklah kalian ingat kepada Allah kadzikrikum aba'akum, seperti kalian ingat kepada kedua orang tuamu. Jadi ini posisi orang tua itu bagus sekali di hadapan budaya Arab saat itu. Nah, dalam ajaran Islam ada juga yang begitu tuh. Dalam gambaran tentang itu disebutkan bahwa fa'budullaha wala tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Itu sampai ada ayat itu. Hendaklah kalian ibadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Kemudian sedekah kepada orang tua hendaklah berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu adalah perbuatan yang melakukan sesuatu seperti melakukan di hadapan Allah. Jadi gambaran budaya Arab saat itu oleh Islam dikukuhkan apabila tidak bertentangan dengan syariat agama. Itulah posisi beragama di hadapan kehidupan sosial. Jadi ada budaya masyarakat Arab saat itu yang ditentang, dihapuskan oleh Islam, dihancurkan oleh para nabi pun
Sejak Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dihancurkan. Tapi ada budaya Arab yang dikukuhkan dan itu diperkuat oleh ajaran Islam. Salah satunya adalah itu ialah apa itu hormat kepada orang tua. Nah, kemudian ayat tadi kita berbicara masalah bagaimana pembebasan, kemerdekaan atau Fathu itu kemenangan perjuangan Islam membebaskan manusia dari perbudakan, tapi bukan perbudakan fisik, terutama perbudakan hawa nafsu. Itulah idza jaa nasrullahi wal fathu. Secara fisik masyarakat Arab dikuasai saat itu oleh cara berpikir jahiliyah yang tokoh-tokohnya waktu terjadinya pembebasan Mekah sudah pada meninggal. Abu Lahab sudah meninggal, Abu Jahal sudah meninggal, tokoh utama saat itu Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian masuk Islam juga. Dan cara Nabi bagaimana menghormati Abu Sufyan sebagai tokoh musyrikin Quraisy supaya orang-orang itu masuk Islam dalam bahasa begini: man dakhala masjidal haram faqad amana wa man dakhala baita Abi Sufyan faqad amana. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Nah, jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW saat itu memposisikan dari sisi penjagaan keamanan antara orang yang masuk Masjidil Haram dengan masuk ke rumah Abu Sufyan sebagai sama, dijamin keamanannya. Mengapa ada ungkapan itu? Karena terbentuk kebiasaan, yakni pada saat itu kalau suatu negara ditaklukkan, maka yang penakluk itu biasanya membunuh penduduk dari negara tersebut. Dan itu diwariskan dari zaman Yunani, zaman Romawi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sempat melihat atau mendengar atau membaca atau menonton film yang terkait dengan Spartacus, itu tatkala penaklukan itu langsung pembunuhan. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW penaklukan Mekah tidak ada yang terbunuh sama sekali. Itu gambaran bagaimana Islam menjaga kehormatan diri dan menjaga kehidupan. Itu suasananya. Nah, dengan demikian hakikat dari kemerdekaan sebetulnya adalah penjagaan martabat kemanusiaan. Itu ide pokok dari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena hakikat kemerdekaan itu ialah menjaga kehormatan nilai-nilai kemanusiaan secara universal, maka yadkhulunan nasa afwaja itu masuknya manusia fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong kepada manusia, itu satu pengakuan secara universal bahwa Islam memberikan kehormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang utuh. Itu bahasa itu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi pengakuan luar biasa dari masyarakat Arab saat itu, musyrikin Quraisy khususnya, bagaimana menyadarkan sadar dirinya bahwa nilai-nilai Islam itu adalah nilai-nilai yang sangat menghormati, menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Itu bahasa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Namun dalam proses perjuangan bisa saja
ada trik-trik salah dan tidak tepat. Karena itu walaupun kita benar, walaupun kita menang, tetap harus istighfar. Itu bahasa ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hendaklah sesudah mendapat kemenangan dan melihat orang berbondong-bondong mengakui kebenaran Islam dengan nilai etik moral secara universal, kalian tetap bertasbih, memuji Tuhan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada salah lempar, bisa jadi ada salah tembak, bisa jadi ada salah tajam, ada macam-macam. Wastagfir, hendaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira nilai dasar dari surat An-Nisa. Kalau kita coba transformasikan ayat ini kepada realitas perjuangan di Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong disadari bahwa tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia itu justru umumnya para ulama. Umumnya itu adalah tokoh-tokoh Islam. Dari sejak tahun 1610-an saat Portugis menjajah mana itu di Ambon itu pulau yang banyak rempah-rempah itu Ternate Tidore. Itu dua pulau yang pertama dijajah itu Ternate-nya. Karena Ternate itu pulaunya kecil sebetulnya, tapi rempah-rempah yang namanya cengkeh dan lada, cengkeh dan apa itu yang ludah itu, palak, itu luar biasa di situ. Saya kebetulan sempat ke sana juga, ke Ternate, ke Tidore. Tidore itu malahan hampir 100% penduduknya umat Islam. Sedangkan di Ternate tahun 2000-an itu penduduknya ada juga, malah ada gereja di Ternate. Kalau di Tidore tidak ada gereja itu, semuanya masyarakat Islam. Nah, tahun 1600-an itu mereka sudah berontak terhadap penjajah Portugis. Terus pemberontakan terhadap penjajah-penjajah itu berlangsung ya sampai tahun 1945. Dan pada umumnya waktu masa penjajahan itu pemberontakan terhadap para penjajah itu disponsori oleh sultan-sultan. Jadi dari Sultan Ternate, Sultan Tidore sampai Sultan Mataram, itu Sultan Kudus, Sultan Demak. Istilah sultan itu merata. Kalau tidak salah waktu kemerdekaan Republik Indonesia saja, kesultanan di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 120 kesultanan. Kebetulan waktu pemilu-pemilu kemarin itu saya mendatangi tokoh kesultanan di Jakarta. Dia bicara bahwa sekarang itu sudah mekar katanya di Indonesia itu sudah ada 300 apa namanya itu kalau peninggalan zaman dulu itu kesultanan itu. Jadi ternyata antara pembukaan catatan sejarah tahun 45 dan tahun sekarang itu berkembang terus. Nah, contoh-contoh gambaran bagaimana para tokoh-tokoh Islam, para sultan-sultan itu berontak terhadap penjajahan Belanda, yang paling monumental itu adalah pemberontakan waktu itu, gambarannya disebut pemberontakan di Penogoro 1825 sampai 1830 Masehi, 5 tahun itu perang di Penogoro itu luar biasa. Dari segi penjajah Belanda, Pangeran Diponegoro itu disebutnya pemberontak. Dari segi pemerintah Republik Indonesia itu adalah pahlawan. Jadi antara pemberontak dan pahlawan itu sebetulnya bukan bagaimana orang, tapi bagaimana sudut pandang. Dari sudut pandang Belanda itu Pangeran Diponegoro dianggapnya pemberontak. Dari segi bangsa Indonesia itu adalah pejuang, itu adalah pahlawan. Jadi harus hati-hati bahasa anti, bahasa macam-macam musuh, bahasa pemberontak, itu tergantung sudut pandang. Di Indonesia ada namanya Profesor Dr. Hadian.
itu kepala BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Itu rektor UIN Yogyakarta yang diangkat jadi ketua BPIP. Menganggap apa musuh Pancasila? Musuh Pancasila itu adalah agama. Itu kata hadiah. Bayangkan ini, rektor UIN Yogyakarta sama rektor Universitas Gajah Mada juga. Seluruh tokoh-tokoh mengatakan ini tidak punya ijazah. Kalau ada ijazah palsu. Tapi rektor yang profesor doktor itu menaiki saksi, menjadi saksi bahwa ijazah seseorang itu asli, bukan palsu. Nah, yang gitu-gitu itu tergantung sudut pandang. Dari sudut pandang itu ada sudut pandang yang jahiliyah, ada sudut pandang yang islami. Itu sudut pandang yang berbeda. Dan itu biasa yang gitu-gitu. Karena itu Rasul Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keadaan ini itu banyak ayat-ayat Quran yang mengungkapkan kepada Nabi Muhammad, jangan sedih kalau orang-orang kafir itu memberi label kepada kamu dengan label-label yang jahat, label-label yang jelek. Seperti Nabi Muhammad dituduh innaka syairun, innaka sahirun, innaka gila itu. Jadi majnun. Jadi 3 itu Nabi Muhammad itu. Innaka syairun, innaka sahirun, innaka majnun. 3 tuduhan musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu tukang syair, engkau itu tukang sihir, engkau itu orang gila. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Kahfi sampai menyatakan fala allaka bahiun nafsaka. Kamu bisa jadi sedih tatkala melihat orang tidak beriman, maka Allahnya jangan bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah akan menyertai, Anda akan disertai kekuasaan Allah, kebenaran dari Allah, pertolongan Allah, asal tetap memegang syariat Islam. Nah, ini saya memberikan catatan khusus kepada kita-kita yang sudah usianya 50 tahun ke atas ya. Itu sudah tua-tua kita ini, sudah lebih mendekat saya kira ke lubang kubur daripada masa lama kehidupan yang sudah kita jalani. Jangan takut dengan berbagai macam hal yang dilabelkan kepada kita yang mencoba memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Biar aja label-label itulah yang diwariskan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut. Allah bersama kita. Mudah-mudahan kemerdekaan yang hari ini, kemerdekaan Indonesia yang hari ini diperingati 79 tahun. Dengan jargon apa jargonnya itu? Indonesia Baru, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Mudah-mudahan betul-betul bisa Nusantara itu jadi punya nilai-nilai etik dan moral para pemimpinnya, dengan moral yang betul-betul memperbaharui berbagai keburukan-keburukan yang telah berlalu. Indonesia maju, insya Allah sih ceritanya 2045 itu dan Indonesia emas. Walaupun sekarang dipelesetkan oleh siapa itu, oleh kalau di Bandung kan ada Doel Sumbang, kalau di Jakarta ada siapa? Yang itu bahasa Indonesianya Sumbang itu Iwan Fals, bukan Indonesia emas katanya, Indonesia cemas. Kalau seandainya melihat perjuangan keadaan sekarang ini, mudah-mudahan kita doa di hari raya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini betul-betul masa depan Indonesia yang bagus. Amin. Terutama ini ya, kita harus ingatkan ya, anak cucu kita jangan sampai dikomuniskan.
Jangan sampai jauh dari nilai-nilai agama, dan kitalah yang berkewajiban menuntun anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.